Nama lengkap Profesor Dr. Supriyono MPD, tempat tanggal lahir Sekitar 21 Agustus 1963. Pengalaman jabatan atau pekerjaan menjadi dosen pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, menjadi anggota tim pengarah gerakan penguatan pendidikan karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kemendikbud, menjadi dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, menjadi tim ad hoc BSPN, BSNP untuk penyusunan standar lembaga khusus dan pelatihan pendidikan kesetaraan Kemendikbud. Itu tadi kurikulum vitae dari pemateri pertama kita. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi pertama, baiklah, sesi penyampaian materi akan berlangsung selama 20 menit. Sebelum materi disampaikan, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah materi selesai disampaikan. Selanjutnya, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Supriyono MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Putri. Mohon input apakah suara saya bisa diikuti, didengar? Baik, sudah Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Indonesia beserta jajaran pengurus wilayah Imadiklus, siapa tadi ya, di penyelenggara, yang saya hormati panitia dan yang saya banggakan dan saya cintai para mahasiswa baru jurusan pendidikan luar sekolah se-Indonesia yang pada pagi ini insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, berkat karunia dan kemurahannya pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu walaupun secara tidak langsung. Moga-moga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah dan manfaat semua. Yang kedua, saya terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan pada saya untuk bertemu dengan adik-adik mahasiswa baru jurusan pendidikan luar sekolah, para generasi penerus pejuang pendidikan nasional Indonesia. Insya Allah takdir menjadi mahasiswa PLS itu menjadi takdir yang baik dan hikmah di belakang hari. Kalaulah pada saat ini terjadi kegelisahan-kegelisahan itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar memasuki dunia baru, apalagi dunia yang tidak terlalu dikenal. Sebelum berbicara panjang, Pak Pri ingin pamerkan sedikit profilnya Pak Pri sebagai mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah. Saya dulu masuk jurusan pendidikan luar sekolah juga bukan by design. Demikian juga teman-teman saya. Banyak yang mengambil jurusan pendidikan luar sekolah itu karena alasan-alasan yang bukan akademik. Inilah gambar saya ketika semester kedua. Rambut masih tebal, kumis belum tumbuh, ya, kegelisahan cukup tinggi, galau, ya, sehingga badan kurus, kering. Saya laki-laki sejati, sejak lahir, bukan hasil operasi transgender. Jadi laki-laki sejak lahir, itu katanya Bapak Ibu saya. Sekarang jadi guru besar di jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Malang, di mana Universitas Negeri Malang punya program S1, S2, S3
Kalau sebuah program studi sudah sampai di S3 dan diizinkan beroperasi, kiranya jurusan yang kalian pilih bukan jurusan yang remeh-temeh. Gitu. Ada 2 perguruan tinggi yang membina S3 pendidikan luar sekolah adalah Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Negeri Malang, tetapi itu milik bersama. Milik bersama. Karena kami besar juga dari sokongan Asosiasi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia. Tinggal di Malang. Inilah gambaran metamorfosis saya. Saya tidak punya foto kecuali yang ada nempel di ijazah. Jadi yang saya ambil semuanya ada stempelnya. Dengan kondisi itu kalian bisa membayangkan siapa Pak Pri itu. Bukan anak-anak gedongan. Foto aja enggak punya. Ini foto yang SD itu pertama-tama kalinya saya foto. Jadi masih ketakutan, tampaklah wajahnya yang sangat nervous ketika dipotret pakai foto lama. Sekolah dan kuliah lancar, fokus ada di bagian bawah. Bahwa selama kuliah, saya bukan mahasiswa kupu-kupu. Saya bukan mahasiswa kupu-kupu, bukan mahasiswa kuliah pulang. Tapi saya adalah mahasiswa aktivis yang di dalam UKM, saya ikut Menwa cukup aktif, Himpunan Mahasiswa Penulis, dan Pramuka. Tetapi yang paling saya tekuni adalah Menwa dan Pramuka. Selain itu juga ikut kegiatan-kegiatan diskusi, forum-forum ilmiah. Pengalaman kerja cukup banyak dari yang sudah dibacakan oleh Mbak Putri. Ada beberapa hal yang saya tentu tidak menampilkan semuanya, di mana menyunting jurnal itu adalah satu keasikan yang luar biasa. Ya. Saya menjadi konsultan di banyak kegiatan dan lembaga sampai hari ini, termasuk menjadi Dewan Penyantun di beberapa asosiasi PTK, termasuk ASAPENA, Asosiasi Pendidikan Alternatif Indonesia. Nah, inilah bukti otentik bahwa saya bukan mahasiswa kupu-kupu, tapi hanya ini, fotonya sudah rusak. Dan saya pamerkan ini semua untuk memberi motivasi kepada kalian bahwa, ini Pramuka, bahwa menjadi mahasiswa itu sesuatu yang sangat indah. Kalau kita nikmati, adalah kesempatan yang tidak terulang lagi. Sampai dengan hari tua begini sangat rindu suasana-suasana di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, gitu. Itu luar biasa, itu tidak akan terulang. Kalau pada saat mahasiswa kamu tidak menikmatinya, maka hidupmu akan sepi. Ini beberapa kenangan masa lalu yang hari-hari ini menjadi kenangan yang indah. Demikian juga inilah beberapa teman Pak Pri yang yudisium sekarang ini, ternyata mereka semua dapat kerjaan. Tidak ada yang tidak kerja. Dan bukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak profesional, semua profesional. Yang belakang ini Mas Suyatno, anggota DPRD Banyuwangi, BKKBN, sekarang ini jadi Komandan Satpol PP Madiun. Ini Sekretaris Dewan. Ini pengusaha roti di Jakarta Timur, Bekasi atau Tangerang. Yang belakang ini eksportir lobster Sidoarjo. Belakang ini Balai Diklat Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung. Yang ini saya sendiri. Ini sekarang di Depak. Nah, sekarang udah enggak ngerokok karena kena sakit. Mas Budi aktivis LSM. Ini bukan sebuah kebetulan foto ini saya dapatkan dan saya baca semua posisinya sekarang. Ya berarti bukan sesuatu yang sederhana. Tapi butuh waktu memang perjalanannya. Ini dulu zaman yudisium. Yudisium itu kelulusan pakai pakaian daerah, sekarang pakai alma mater untuk di Malang. Inilah ke wisuda
inilah beberapa pengalaman hidup saya yang seluruh provinsi di Indonesia sudah saya kunjungi kecuali Maluku Utara. Ini PR. Perjalanan ke luar negeri ada beberapa. Itulah background mengapa ini saya share. Sejak sekarang saya hanya ingin kalian sebagai mahasiswa baru berasbabul niat bahwa menjadi mahasiswa adalah satu etapa yang harus dinikmati dan waktunya untuk belajar banyak. Gitu. Jadi saya berterima kasih kepada Madiklus yang kali ini berhasil menyatukan mahasiswa PLS Indonesia. Berapapun jumlahnya, PLS masih sangat dibutuhkan di Indonesia ini. Karena hanya pikiran-pikiran PLS lah yang selama ini menjadi lokomotif perubahan sistem pendidikan nasional. Adik-adik semuanya, anakku semuanya, seluruh Indonesia, saya tidak menggunakan judul yang diminta panitia, lulus PLS, PNS atau non-PNS. Karena apa? Yang perlu sekarang itu bukan menjadi apa, tapi akan berbuat apa kalian. Karena sekarang ada yang pikir PNS dan non PNS sudah enggak telaten jadi PNS itu. Duitnya kecil, tuntutan kerjanya banyak sekarang. Harus bikin laporan ini, laporan itu, cek log tiap hari kayak tentara itu. Ya, beberapa slide yang sudah saya bagi ke panitia tidak perlu saya bacakan. Ya. Ini saya hanya menangkap beberapa kegelisahan dari teman-teman dulu ini. Demikian juga ini, ya, senantiasa ada diskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi mahasiswa PLS. Kemana nanti kalau sudah lulus? Ya. Kalau sudah lulus itu, kalau paling nikmat itu ya nikah. Gitu. Itu paling benar itu. Nanti nikah, sepakat lalu membangun masa depan bersama. Kuliah S2 sambil nyari yang lebih bagus lagi. Nah, ternyata anak-anakku yang sudah lulus itu banyak juga yang berhasil untuk memperoleh tempat di non-PNS. Ini Rian, sampai sekarang masih di USI, tidak tahu. Jadi ceritanya begini. Menyapa saya, bagaimana kabarnya? Masih, tapi ini yang Pak Pri di sini ini, yang di sini itu sebenarnya saya masih, ini siapa ini gitu. Tiba-tiba menyapa, pagi Pak Supriyono, Bapak masih ingat saya apa tidak ya? Saya Rian, angkatan 12, barusan. Masih, tapi sambil ngiling-ngiling. Saya duga dia seseorang yang jadi wartawan, karena pernah ketemu saya itu jadi wartawan, radar. Mana begitu ya. Nah, saya doakan dia berkembang. Ternyata dia memberi kabar bahwa Bapak sekarang saya menggarap program USAID, United States Agency of International Development di Kabupaten Trenggalek. Gitu. Ternyata waktu tes bulan lalu saya lolos jadi trainer USAID tersebut, programnya berupa pendampingan kewirausahaan UMKM, Pak. Saya berterima kasih karena konsentrasi pelatihan PLSUM telah mengajarkan banyak hal pada saya. Dosen menerima WA begini dari alumninya itu bulu kuduknya terbangun, mengkorok bahasa Jawanya. Betapa ilmu yang kita berikan
insya Allah manfaat. Tapi memang nyicil sebenarnya bukan dari dosen saja, dia tentu belajar dari banyak hal. Dari keaktifannya menjadi mahasiswa, dia bisa mewujudkan kompetensinya menjadi seseorang. Gitu. Berikutnya adalah mahasiswa lain. Nah, jadi wartawan 2 bulan, lalu pindah jadi karyawan kontrak di CSR, di Draft Indonesia, yang memproduksi Hansaplast. Jadi kerjanya tidak dapat satu terus nyaman, tidak. Dia selalu mencari. Ini salah satu prototipe mahasiswa yang mungkin akan maju kayak Mas Reri. Tetapi kalau jadi PNS berhenti sudah. Nah, yang berikut ini mahasiswa bidik misi. Saya sangat kenal namanya Wiwin Januaris ini. Tidak tahu ini angkatan tahun berapa, saya lupa. Pak, alhamdulillah berkat doa jenengan saya diterima menjadi pegawai kontrak Kemensos yang bertugas di PKH. Matur nuwun. Makasih, begitu ceritanya. Terus yang kedua, Pak, saya Marifatul Latifah, alumni PLS 13. Terima kasih, berangkat bla bla bla. Tak tanya kapan nikahnya. Ternyata sudah ditinggal saya. Alhamdulillah sudah, Pak. Sebelum ujian skripsi kemarin. Waduh. Jadi sudah laku sebelum lulus. Ya begitulah harusnya. Sudah laku, belum lulus. Dan sudah hamil 7 bulan. Itu prestasi luar biasa. Jadi sarjana sekaligus punya sarjani. Berikutnya, nah ini beberapa kiriman foto Haryani. Lailatul tadi dan Haryani menjadi koordinator. Orang PLS itu cenderung punya jiwa kepemimpinan yang kuat, menjadi koordinator. Yang lain-lain anak buah lah. Gitu. Saya juga tidak memungkiri ada beberapa alumni PLS yang gagal, pasti ada. Gagal jadi orang, ada. Gitu. Gitu. Adik-adik semua, pekerjaan-pekerjaan di luar pegawai negeri yang tapi masih berhubungan dengan negara itu banyak. Jadi ada yang menjadi tenaga profesional. Profesional itu tenaga-tenaga tingkat sarjana yang misalnya tenaga asesmen, tenaga evaluator, MA komponen, monitoring and evaluation komponen dari sebuah perusahaan, training section atau training expert dari perusahaan-perusahaan bisa. Karena kita punya ilmu mulai dari asesmen sampai evaluasi program diklat misalnya. Itu jadi tenaga-tenaga profesional, tapi terus belajar. Ilmu yang didapat dari S1 tentu tidak cukup. Fresh graduate itu. Bekerja mandiri, mempekerjakan orang lain, bekerja di sektor kreatif. Nah ini yang termasuk Mas Reri. Bikin film, bikin apa, terima order ini, itu, dan seterusnya. Menjadi pengusaha, menjadi karyawan, menjadi pekerja sosial. Yang ke-8 itu jangan diambil yang tidak jelas itu. Mondar-mandir sana-sini. Nah, mohon maaf. Ini peluang kerja lulusan Prodi PLS, banyak sekali. Fasilitator pemberdayaan masyarakat seperti si Lailatul Mardiah tadi, Mas Rian jadi kreator bidang diklat, kreator bidang pendidikan sosial, kreator pembelajaran berbasis TIK yang nomor ini enggak habis-habis itu. Produsen perangkat pembelajaran PLS, expert konsultan lembaga program PLS, seperti homeschooling itu butuh mitra, kreator satuan PLS, berapa banyak sekarang mahasiswa PLS yang lulus dan mendirikan TPA, KB, PKBM, banyak. Gitu. Volunteer advokasi masalah pendidikan, ini ada juga Pak, ada banyak yang di sini juga. Lalu peneliti pendidikan. Inilah problem-problem sosial yang membutuhkan sentuhan-sentuhan mahasiswa PLS. Ada soal kesenjangan, kebersihan lingkungan, sampah, moralitas dan karakter yang tidak jelas, ya. Yang itu semua tidak pernah disentuh oleh sekolah, itu garapan pendidikan luar sekolah.
Orang sering marah-marah, konflik etnis, konflik antar wilayah, gitu ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab mendidik masyarakat sehingga menjadi baik dan sejahtera? Gitu. Kalian yang akan menjadi orangnya, kalian yang akan menjadi pelakunya untuk menjadi pendidik-pendidik itu semua. Nah, saya kira, yang penting find out your passion. Temukan sendiri bakat minatmu di bidang social entrepreneurship itu. Dari mana menemukan passionnya? Masing-masing tentu akan berbeda. Refleksi, inspirasi, proyeksi diri tentang non-formal education value, nilai-nilai pendidikan luar sekolah itu. Ya. Lalu sudah merintis program-program aksi nyata di masyarakat. Jangan ditunda setelah lulus. Sejak mahasiswa sudah jadi aktivis itu. Nah, yang terakhir adalah publish or perish. Rajin menulis, walaupun menulis di medsos. Lama-lama akan jadi buku. Nah, ini nilai-nilai tentang non-formal education spesialis, lifelong learning. Nanti diajarkan apa itu lifelong learning dan lifelong education. Prinsip-prinsip belajar, education for all. No children behind. Education is a part of human right. Education is the endless journey, dan seterusnya. To become teacher is not only occupation, but it is the humanity mission. Menjadi guru itu bukan semata-mata sebuah pekerjaan, tetapi ini adalah misi kemanusiaan. Gitu. Jadi kalau kamu kuliah semata-mata mencari pekerjaan, maka itu akan gagal. Artinya akan putus asa kalau hanya mencari pekerjaan. Tetapi kalau kamu sekolah PLS dan menjadi orang, karena mempersoalkan misi-misi kemanusiaan, maka hidupmu akan berkah. Pekerjaan akan dapat. Selalu akan dapat. Kuliah PLS bukan kuliah di gedung-gedung. Kuliah PLS sebaiknya turun ke lapangan. Dibekali oleh dosennya, lalu dengan diorganisir turun ke lapangan, mengobservasi, mendiskusikan situasinya, mengusulkan program-program, gitu. Ya, mohon maaf Pak Pri, semakin tua tentu semakin kurang untuk bisa diajak turun-turun ke lapangan, ke desa-desa, ke kampung-kampung, untuk mengasesmen kebutuhan belajar apa yang mereka butuhkan. Ini wilayah Sungai Berantas ya, pernah Pak Pri kunjungi bersama mahasiswa, pembuangan sampah. Bagaimana kita suatu saat punya sungai yang bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi, pembenihan ikan, ekologi yang indah, dan seterusnya, seperti di dunia barat. Pendidikan luar sekolah senantiasa mengandalkan learning without teaching, belajar tanpa guru. Jadi keaktifanmu akan menentukan masa depanmu sendiri. Jangan menunggu ilmu dari dosen. Dosennya tentu punya kemampuan terbatas, apalagi kalau sekarang dibandingkan dengan anak-anak milenial. Anak-anak milenial sekarang belajarnya lebih cepat dari zamannya Pak. Gitu. Selanjutnya, mengembangkan kewirausahaan sosial. Saya kira ini nanti akan ada mata kuliah tentang ini di PLS. Nah, terakhir adalah kehidupan mahasiswa itu senantiasa harus dibangun
disuruh tunda. Yang berikutnya adalah membangun kemampuan manajerial, seperti menyelenggarakan event-event seperti ini dari yang kecil sampai yang nasional. Yang ketiga, membangun kemampuan kepemimpinan. Dan yang keempat, membangun kecerdasan moral, rekam jejak kepribadian. Gambarannya adalah seperti ini. Membacanya dari bawah. Sejak sekarang kalian harus membangun dan memelihara karakter dan rekam jejak tidak tercela. Sekali kamu memiliki rekam jejak tercela, maka untuk berkembangnya akan sulit. Jangan khianat, jangan mengkhianati kepercayaan. Yang berikutnya membangun kapasitas akademik, yang bagian ini. Ini ditunjukkan dengan IPK tinggi dan kemampuan keterampilan sosial yang baik. Yang berikutnya kapasitas manajerial, kemampuan mengatur diri sendiri dan orang lain. Ini kuncinya adalah bangun pagi. Bangun jangan pernah bangkong. Nah, orang kalau sudah bangun tidurnya tidak teratur, berarti kemampuan manajerialnya buruk. Membangun kapasitas kepemimpinan. Kepemimpinan itu kewibawaan untuk mempengaruhi orang lain. Gitu. Kemudian berkepribadian, berkarakter, dan kompeten jadinya. Sehingga pada saatnya kita punya daya saing dan daya sanding yang lebih baik, baik secara lokal, regional, nasional, dan global. Ini saya kira bersifat normatif, tetapi bisa dipakai untuk ancar-ancar di dalam membangun kapasitas diri. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf nanti kalau tanya-jawabnya Pak Pri tidak bisa agak lama, karena di samping di sebelah juga ada pertemuan ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, bersama Pak Ketua Komisi DPR RI dan Pak Iwan Sahril, Dirjen GTK, juga dari Megawati Institute. Terima kasih, selamat berjuang anak-anakku semua. Selamat menjadi inovator-inovator Indonesia. Tentu sangat membutuhkan NKRI ini. NKRI ini harus kita jaga, Pancasila sebagai dasar negara harus tetap dipertahankan, Undang-Undang Dasar 1945, dan keragaman kita adalah sesuatu yang indah. Pesan moralnya adalah NKRI ini harus dijaga. Terima kasih, selamat berjuang, selamat belajar, moga-moga ini menjadi pertemuan yang manfaat dan berkah serta hikmah bagi kalian semua. Semoga suatu saat bisa ketemu secara langsung dengan kalian semua. Pak Pri juga sangat merindukan bisa menyapa setiap mahasiswa di seluruh kampus Indonesia untuk melihat kemajuan-kemajuan yang kalian ciptakan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Supriyono MPD atas paparan materi yang begitu menarik. Tiba saatnya sesi penyampaian materi. Kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya, dimohon untuk menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Baik, sudah ada yang mengaktifkan raise hand-nya. Silakan kepada Kak Dwi Syauki Asanov untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Bapak Profesor. Saya Dwiko Syauki Asanov dari alumni Universitas Jember tahun 2019. Nah, yang saya tanyakan ini, Prof, kan orang tua ini mengarahkan saya ke CPNS, sedangkan saya tidak mau dengan adanya tes CPNS itu, Prof.
Saya inginnya untuk memulai usaha dan mengembangkan kepentingan usaha, bukan CPNS, dan juga ingin mensejahterakan masyarakat yang ada di sini dengan cara membuka lapangan usaha. Itu gimana Prof enaknya, Prof? Baiknya apa saya mengikuti apa kata orang tua atau kita membuka usaha tersebut untuk membuka lapangan kerja tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang begitu menarik. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Supriyono untuk menyampaikan, untuk memberikan jawabannya. Ya, baik Mas Dwiko Asanov. Ini mesti anak kedua, lalu lahirnya bulan November. Kira-kira. Ya, itu berpulang ke kamu sendiri, Mas Dwiko. Ya, Mas Dwiko Sauki Asanov ya, dan sudah lulus ini. Alhamdulillah sudah, Prof. Ya, terserah kan, Prof Mariono. Kalau mau ikut CPNS silakan. Yang itu bukan kawasan saya, itu problem itu ada di tempatmu sendiri. Anak PLS bergerak di bidang-bidang enterprise PNF ini. Ya. Tapi biasanya itu sudah aktif tapi tenggelam di asik sendiri gitu. Tidak berasosiasi di tingkat nasional. Sehingga ketika ada festival pendidikan kesetaraan, festival pendidikan anak usia dini, itu yang muncul itu malah orang-orang dari non-PLS. Nggak tahu kenapa. Tapi saya makanya tidak pernah mempersoalkan orang PLS mau kerja apa. Kenyataannya juga tidak ada yang balik untuk sekolah lagi itu di S1. Nah, begitu ketemu di S2 itu dan S3, mereka biasanya merasa ketemu bidang enterprise-nya. Sekarang di jurusan pendidikan luar sekolah S3 di UM, mahasiswanya dari berbagai macam latar belakang. Tapi ada juga lulusan paket C, sekarang ngambil S3, itu kan luar biasa juga. Beberapa. Udah mau pensiun, masih mau ngambil S3. Itu ya, beberapa hal. Saya kira berbagi, kalau tidak ada yang bertanya, selamat berjuang. Balik dulu, silakan ke Putri. Ada beberapa pertanyaan di formulir pendaftaran teman-teman. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, bisa saya bacakan lebih dahulu. Pertanyaannya, manakah yang lebih penting sebagai mahasiswa PLS, menekuni bidang yang sudah digeluti dan dipilih untuk dipelajari, ataukah mencari pengalaman lain? Seperti itu, Pak. Saya tidak, Mbak Putri, mohon maaf, suaranya tidak bisa ketangkap bagus ya. Coba diulang, Pak. Manakah yang lebih penting sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah, menekuni bidang yang sudah digeluti dan dipilih untuk dipelajari, ataukah mencari pengalaman lain? Seperti itu, Pak. Oh, ya saya tidak kapasitas, tidak dalam kapasitas menjawab itu ya. Ya ditanyai kepada yang lakoni itu. Ya. Kalau saya memberi jawaban berarti menduga-duga itu. Mengapa itu? Mengapa mencari pengalaman lain? Gitu. Tetapi kalau yang S2 dan S3 sepanjang yang Pak beritahu itu mereka karena punya keasikan bergerak di bidang pendidikan luar sekolah lalu ingin mendapatkan wawasan lebih jauh. Gitu. Ya. Mendapatkan wawasan lebih jauh dan ternyata asik gitu. Begitu ya. Terima kasih. Pak, terima kasih. Ini ada juga pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Prof, selamat pagi, mohon maaf sebelumnya. Saya Zaskia, mahasiswa semester 7 Universitas Pendidikan Mandalika NTB. Jadi bertanya, di masa semester tua ini tentunya
masa sedang memikirkan jika lulus nanti mau mengarah kerja. Nah, kerja apa dan saran saya, ya oke. Kerja setelah lulus ini. Saran dari Prof seperti apa? Seperti itu. Oke, Mbak Saskia dari NTB Mandalika. Di NTB itu banyak problem. Orang NTB itu pintar-pintar. Segera beraktivitas saja. Segera terjun ke dunia pendidikan luar sekolah. Itu ada buahnya, itu pondok pesantren ada, TPA ada. Jangan cari gaji tinggi dulu, tapi berbakti dulu. Wujudkan bahwa dirimu itu eksis dan mampu. Gitu. Saya punya banyak relasi di NTB, di Lombok, di Sumbawa. Silakan berasosiasi. Ada Muazim yang punya learning center juga di sana. Nggak tahu tapi saya. Itu di Lombok Selatan, dekat pantai. Silakan langsung aja, jangan tunggu-tunggu, jangan tunggu dilamar. Jangan tunggu dilamar, Mbak mau nggak kerja di tempat saya, jangan begitu. Kecuali kalau kamu beraktivitas, lalu ada orang tertarik membutuhkan tenagamu, kapasitasmu itu. Tunjukkan dulu, banyak bergaul, membuka diri. Jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, nggak kenal dunia luar, ya nggak dapat. Ya, jangan minder karena fisik, jangan minder karena penampilan. Udahlah, wujudkan bahwa kita adalah makhluk mulia yang tinggi derajatnya dan memiliki kapasitas. Konon kalau kamu orang Islam pasti yakin bahwa Gusti Allah itu memberi jatah rezeki yang cukup untukmu. Cari, tidak ditunggu, tidak hanya didoain doang. Dijangkah itu dijalani. Kakinya dibimbing untuk melangkah menuju cita-cita itu. Ya, jangan nunggu dilamar, nggak akan ada orang nawarin pekerjaan. Oke, saya kira gitu jawaban saya. Sifatnya motivatif. Saya malah segera kepingin ketemu Mas Riyari saya, si teman-teman itu, biar terbuka mindset-nya. Ya. Ini pertanyaan di direct nggak akan dibaca Mbak Putri. Dari Riau namanya Yani Aziza. Ini kok koyo namanya kopro di Penmas Riau ya. Bagaimana prospek tantangan ya? Apa masalah dan tantangan pendidikan luar sekolah? Tantangannya nggak percaya diri. Lama ketemu passionnya, gitu ya. Baru bingung ketika pekerjaannya diambil orang. Ya. Dan berkutat-kutat mau jadi apa murid kita lah. Bagaimana mengarahkannya ya? Pokoknya terjunkan saja ya. Ya, Miss. Oke. Ya, oke. Masih ada, Mbak Put? Baik, Pak. Mungkin sudah cukup pertanyaan dari teman-teman. Ya, oke. Terima kasih.